Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bambang Nur Fauzi selaku Kepala Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Yang saya hormati Miss Dea Iftina selaku Kepala Sekolah CLC Bakti Jaya Indonesia. Yang saya hormati Ibu Umi Solihati selaku Wakil Kepala Sekolah CLC Bakti Jaya Indonesia. Dan yang saya hormati Ibu Nur Lailia selaku Tutor Bahasa Indonesia. Dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Saya Supriyati, siswi kelas KPC 12C semester 6 di CLC Bakti Jaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat Ki Hajar Dewantara, yang mana sumber beritanya saya dapat dari berbagai sumber yang ada di Google. Langsung saja saya akan membacakan biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara dan juga Bapak Pendidikan Nasional. Selain itu, beliau mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas tertua Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Ki Hajar Dewantara bergelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Dasar hukumnya yaitu Keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, yaitu taman makam khusus untuk keluarga taman siswa yang ada di Yogyakarta. Beliau sudah menamatkan sekolah dasar dari sekolah yang bernama Europese Legi School atau ELS. Beliau melanjutkan pelajaran ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra yang ada di Jakarta, tetapi tidak sampai usai. Beliau lalu bekerja sebagai wartawan, membantu beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Midden Java, The Express, dan Utusan Hindia. Bersama Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 29 Desember 1912 beliau mendirikan Indich Partij. Tiga sahabat ini dikenal sebagai tiga serangkai. Tujuan dari Indich Partij yaitu mencapai Indonesia merdeka, namun berhasil dibubarkan oleh Belanda. Pada tahun 1913, beliau ikut membentuk Komite Bumi Putra. Melalui komite itu dilancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dan penjajahan Perancis. Karangan beliau yang berjudul Als ik in Nederlanders was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, yang berisi sindiran pedas dan kecaman yang pedas. Akibatnya pada bulan Agustus tahun 1913 beliau diasingkan ke negeri Belanda. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh sertifikat Europese Acte. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1918, beliau mencurahkan perhatian pada Indonesia pada bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, didirikan Taman Siswa atau National Onderwijs Instituut Taman Siswa, sebuah perguruan yang bercorak nasional. Kepada anak didiknya ditanamkan rasa kebangsaan agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.
Banyak rintangan yang dihadapi dalam membina taman siswa, antara lain adanya ordonansi sekolah liar yang dikeluarkan Belanda. Tetapi berkat perjuangan Ki Hajar Dewantara, ordonansi tersebut dicabut kembali. Pada masa kependudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan Ki Hajar Dewantara. Pada saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat Putra pada tahun 1943, beliau duduk sebagai salah satu pemimpinnya di samping Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jabatan yang pernah dipegang oleh Ki Hajar Dewantara setelah Indonesia merdeka adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Ajarannya yang terkenal adalah Tut Wuri Handayani ing Madya Mangunkarsa ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya di belakang memberi dorongan, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, di depan memberi teladan. Setelah beliau wafat pada tanggal 28 April tahun 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana, untuk mengenang jasa perjuangan beliau, pemerintah menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Bila ada yang kurang, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.